Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Guna mempercepat pelacakan kasus COVID-19 di tanah air, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan resmi menurunkan harga pemeriksaan tes PCR sebesar 45% sejak tanggal 17 Agustus 2021 lalu. Penurunan harga tes PCR ini pun harus diikuti oleh seluruh fasilitas kesehatan dan pelaku usaha laboratorium. Menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo mengenai penurunan harga pemeriksaan Polymerase Chain Reaction atau PCR, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir mengumumkan batas tarif tertinggi pemeriksaan PCR terbaru yakni sebesar Rp495.000 untuk wilayah Jawa dan Bali, sedangkan untuk wilayah lainnya sebesar Rp525.000 per tanggal 17 Agustus 2021. Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK02-02-I-2845-2021 tentang batas harga tertinggi pemeriksaan RT-PCR. Dalam surat edaran tersebut juga disebutkan bahwa batas tarif tertinggi tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. Hasil pemeriksaan dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut juga harus selesai dengan durasi maksimal 1 kali 24 jam. Tepat 1 minggu berjalan, pengawasan dan pemberian sanksi jika melanggar bagi fasilitas kesehatan serta pelaku usaha laboratorium akan diserahkan ke Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah. Namun untuk menjaga kestabilan harga yang telah ditetapkan, dibutuhkan kerjasama dari penyedia jasa serta masyarakat. Baik, untuk membahas lebih lanjut bagaimana penerapan harga baru dari tes PCR ini, apakah semua fasilitas kesehatan dan juga laboratorium sudah mengikuti harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah? Kita akan berbincang bersama dengan Dr. Tonang Dwi Ardianto, selaku Sekretaris Kompartemen Jaminan Kesehatan PRC atau Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat pagi, Dr. Tonang. Selamat pagi, Mas Imam. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat juga Pak Dr. Tonang. Kita akan bicara soal bagaimana penerapan harga atau tarif baru PCR yang sudah diketok palu 17 Agustus harus sudah berlaku di beberapa fasilitas kesehatan. Sejauh ini pantauan dari teman-teman, apakah sudah kemudian harga ini standar diterapkan oleh teman-teman fasilitas kesehatan dan juga laboratorium, Pak? Ini kan bukan yang pertama terjadi ya. Dulu kita pernah mengawali pandemi memang dengan situasi yang serba gugup dan gagap, sempat terjadi karena juga suplai masih sangat terbatas, maka waktu itu tarif PCR masih tinggi. Dan pemerintah tahun 2020, akhir 2020, menetapkan untuk ke 900.000. Waktu itu kami ikut dalam proses itu untuk ikut membahas bersama-sama, dan segera setelah ada keputusan 900.000 itu ya otomatis rumah sakit mengikuti, lab juga mengikuti, karena saya kira itu adalah keputusan bersama yang kita jalani bersama-sama. Nah saat ini dengan ditetapkan lagi ke 495 untuk Jawa dan 525 untuk luar Jawa, ya apapun akan tetap diikuti. Hanya memang proses seperti ini memang tentu proses yang tidak berarti sekejap mata, tentu ada juga proses yang berarti perlu waktu bagi sebagian dari teman-teman, karena kan ibaratnya begini, teman-teman itu sudah terlanjur membeli reagen dengan harga lama, ibaratnya begitu mudahnya. Reagen bahan bisa dipakai, kita beli dengan harga lama, sekarang tiba-tiba diketok di harga baru tanpa persiapan waktu, sehingga akhirnya memang ya agak kikuk tuh sama teman-teman. Tapi secara prinsip saya kira teman-teman rumah sakit dan lab ya tidak akan lantas mengatakan untuk menolak, ya tetap akan mengikuti. Hanya memang beberapa teman mengatakan bahwa mohon diberi waktu jeda agar ada persiapan dan penyesuaian dari harga reagen BAP lama ini menuju ke harga yang baru. Itu saya sebetulnya. Oke, jadi seperti yang sebelumnya gitu ya, ada proses kemudian karena harga awal pembeliannya masih belum turun gitu ya, jadi masih menggunakan harga lama untuk layanan. Nah, ada poin-poin kemarin Dr. Tonang
bahwa meminta pemerintah kemudian untuk menurunkan tadi harga-harga bahan bakunya di awal. Terus kemudian atau dengan melakukan subsidi. Nah, poin-poin seperti ini masih terus diperjuangkan oleh teman-teman yang Ye, memiliki layanan atau fasilitas kesehatan dan juga laboratorium. Jadi begini, waktu dulu kita membahas di menuju ke harga 900, itu sudah disepakati proporsi komponen pembentuk biaya pemeriksaan PCR. Di sana muncul bahwa misalnya untuk reagen itu memang relatif tinggi. Reagen itu 50-55% dari reagen. Dan untuk yang bahan medis habis pakai itu waktu itu hitungan sekitar 25-30%. Jadi sekitar 80% lebih itu adalah Ya. yang memang dibentuk oleh reagen dan BHP yang mana lab dan rumah sakit itu memang harus mengikuti harga pasar. Yang menjadi ranah lab sendiri ada sekitar 15-20%, itu untuk misalkan pemeliharaan gedung, listrik, air, kemudian pengelolaan limbah, kemudian misalnya kita harus mencadangkan biaya untuk pengulangan pemeriksaan yang harus diulang, misalkan juga resiko-resiko misalnya pas garap listriknya ada masalah terus diulang lagi, itu juga bayar dari itu. Juga misalkan untuk administratif, pelaporan online channel ke Kemenkes, juga tentu ada biaya-biaya operasional yang wajar muncul, dan tentu juga ada pasti sebagian itu ada untuk SDM, itu sekitar 15-20%. Nah, Ya. komponen inilah yang komponen merupakan ranah lab untuk kita kelola. Tapi soal BHP dan reagen tentu ada mengikuti harga pasar. Nah, setelah waktu itu 900.000 kemudian juga berjalan, kita juga memang menyadari ada juga mulai ada penurunan dari harga reagen. Ya. Maka kalau kita lihat juga setelah 900 dipatah kan juga ada yang turun 800, ada yang matoknya 750 kan juga ada, karena mengikuti harga reagen di pasar. Nah, sekarang turun lagi ke 495, ya tentu kita berharap pemerintah juga monggo bagaimana agar kami tetap mengikuti harga pasar sehingga akhirnya tetap bisa turun ke 495 tersebut. Demikian. Oke, baik. Nah, ini jadi pertanyaan banyak masyarakat juga nih, Pak Tonang. Karena membandingkan mulai dengan negara-negara lain, salah satunya yang ramai adalah dengan India. Bagaimana India dari tahun 2020 sampai sekarang nih, akhir 2021 bisa kemudian menerapkan harga PCR sampai dengan harga 100.000. Untuk yang datang ke rumahnya bisa hanya 150.000. Untuk edukasi ke masyarakat menjawab pertanyaan ini, silakan Dr. Tonang. Apa kemudian yang membedakan antara Baik. layanan kita di Indonesia dengan mungkin negara-negara, salah satu contohnya yang ramai adalah India? Baik, ada tiga. Ya. Pertama, kita harus akui India memang lebih maju dalam hal bagaimana membuat produk dalam negeri. Itu kita akui. Sehingga akhirnya memang mereka mampu Ya, menekan benar ya. penyediaan reagen itu menjadi relatif kompetitif harganya. Yang kedua, di India ini memang pemeriksaan PCR itu tinggi sekali jumlahnya. Ya, sampai pernah 15 kali lipat dari standar WHO. Standar WHO itu kan 1 orang per 1.000 penduduk per Ya. pekan. India itu bisa sempat sampai 15 kali lipat. Betul. Saat ini mereka masih sekitar 5-6 kali lipat dari standar itu. Nah, kita memang masih relatif sedikit. Kita tentu tahu dalam perhitungan cost, kalau pemeriksaan itu dengan volume yang besar, maka otomatis secara hitungan cost pasti akan ada efisiensi. Itu yang kita belum bisa lakukan di sini, karena memang kita masih sedikit frekuensi pemeriksaannya. Yang ketiga, saya kira kita juga harus fair. Lihatnya juga jangan hanya lihat India. Kita juga mesti lihat bagaimana Singapura, bagaimana Thailand, di mana sebetulnya alat kita sama. Cara kita meriksa juga sama. Dengan Singapura, dengan Thailand, itu juga sama. Tapi itu harga mereka kalau dirupiahkan, itu ya berlipat dari kita sebetulnya, lebih tinggi. Jadi ada India yang lebih murah dari kita, ada juga Singapura, Thailand, Malaysia yang lebih tinggi daripada kita. Kita itu cuma kalah tinggi dengan Vietnam kalau di Asia. Itu sebetulnya begitu juga. Jadi mohon kita juga fair. Padahal yang kita lakukan dengan teman-teman di Singapura, di Thailand, sama persis, alatnya juga sama. Kita juga sering diskusi bareng dengan beliau-beliau juga, teman-teman juga di sana. Jadi kita harus melihat tentu dengan fair ya. Lah, tentu kami juga mendukung sebetulnya bagi kami ini sebetulnya ditetapkan berapa itu monggo. Kami juga sangat senang kalau itu membuat masyarakat lebih nyaman. Nah, sebetulnya lagi kalau kita mau buka, yang lebih poin untuk kita tekankan sebenarnya bukan soal PCR yang mandiri ya. Kalau PCR mandiri itu oke lah, itu ada keperluan dilakukan. Sebetulnya kami itu di laboratorium rumah sakit sudah sejak tahun lalu melayani pemeriksaan PCR epidemiologis itu kan gratis sebetulnya. Itu sebetulnya yang kalau oke lah, kalau Jakarta mungkin 50-50 lah ya antara mandiri dengan yang epidemiologis. Kalau di daerah itu sebetulnya 90-95% itu epidemiologis yang gratis sama sekali. Jadi sebetulnya yang kita rebutkan ini kan yang oke lah, daerah mungkin 50%, kalau Jakarta barangkali agak 40-an% mungkin agak tinggi lah. Tapi intinya adalah kami juga mau dilihat, kami juga bekerja untuk yang gratis itu juga gratis benar. Dalam arti pemerintah memberikan reagen subsidi, selebihnya kami cukupi sendiri. Yang sekitar 20% tadi kami cukupi sendiri untuk mengerjakan yang gratis. Nah, ini juga kita sampaikan. Nah, kemarin juga malah ada
berita kemarin malam itu dari Pak Menkes bahwa arahan Bapak Presiden ke depan sebetulnya yang mau dikembangkan adalah untuk epidemiologi saja. Untuk yang seperti screening yang kaitan dengan perjalanan kegiatan, menurut berita tersebut ya akan tidak diprioritaskan. Nah kalau begitu sebetulnya kita harus ribut lagi soal tarif. Karena begitu bicara epidemiologis berarti gratis sebetulnya. Sebetulnya menurut saya itu aja yang kita kejar. Itu yang menjadi kewajiban negara sebetulnya untuk memberikan pada masyarakat dan kami akan laksanakan sebagai pemeriksa. Karena sekali lagi masyarakat juga harus teredukasi tentang kenapa kemudian alasan dari harga di Indonesia itu cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara lain. Nah ada satu ilustrasi yang bagus Mas Imam kalau boleh saya sampaikan. Kalau waktu kita supply and demand, waktu awal pandemi itu supply-nya sangat terbatas, demand-nya sangat tinggi. Nah sekarang menjadi terbalik sekarang. Sama dengan harga Lombok katanya begitu. Kalau teman saya di bidang Lombok katanya begitu. Demikian. Baik. Terima kasih Dr. Tonang sudah berbagi informasi. Salam sehat, salam untuk teman-teman. Semoga kita juga bisa menikmati harga PCR yang lebih murah dan juga lebih bersahabat begitu ya. Terima kasih Dr. Tonang, salam sehat, selamat beraktivitas. Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda kita masih akan membahas seputar bagaimana tentang tarif atau harga baru dari tes PCR ini. Untuk itu tetap bersama kami di Hal Indonesia.